Kalau rakyat kecil berharap banyak dari stimulus ekonomi, mungkin perlu ditambah satu lagi, stimulus kesabaran nasional. Karena yang dikasih diskon justru orang yang sudah mampu. Sementara yang butuh listrik buat masak, buat belajar, buat hidup, malah disuruh tunggu anggaran. Mungkin karena rakyat miskin dianggap tidak cukup instagramable. Stimulus ekonomi diumumkan pemerintah. 5 paket isinya macam-macam. Diskon tiket kereta, diskon tiket kapal, diskon tol, bahkan PPN tiket pesawat pun dibayarin negara. Total triliunan rupiah digelontorkan. Tapi ada satu hal yang diam-diam dicoret dari daftar. Diskon tarif listrik untuk pelanggan kecil. Dibatalkan. Gagal. Hangus. Alasannya, nggak cukup waktu. Lah, sejak kapan negara sebesar Indonesia kalah sama deadline? Kuartal pertama 2025 itu panjang. Januari, Februari, Maret, penuh waktu untuk menyusun stimulus. Apalagi APBN sudah diketok sejak akhir tahun 2024. Kalau memang serius mau bantu rakyat lewat potongan tarif listrik, kenapa nggak dari awal disiapkan? Apa karena sejak awal memang nggak niat? Atau karena diskon listrik nggak bisa dibanggakan di depan kamera? Diskon listrik itu bentuk bantuan paling nyata. Karena listrik itu bukan kemewahan, bukan buat gaya-gayaan, tapi kebutuhan dasar. Rakyat kecil pakai listrik 450 volt, 900 volt. Bukan buat ngecharge Tesla, tapi buat masak nasi, nyalain lampu, atau kipas angin di malam yang panas. Diskon semacam ini bisa langsung mengurangi beban, tapi malah dibatalin, karena katanya prosesnya ribet. Padahal PLN sudah digital. Ada data pelanggan, ada aplikasi. Mau data siapa saja yang pantas dibantu, tinggal klik. Tapi tetap aja dibilang ribet. Lucunya, untuk diskon PPN tiket pesawat atau gratis tol, itu bisa jalan cepat, bisa instan, bisa langsung diumumkan ke publik. Mungkin karena itu stimulus yang bisa difoto dan diposting. Dan siapa yang paling diuntungkan dari diskon tarif tol dan tiket pesawat? Bukan rakyat kecil, tapi kelas menengah ke atas. ASN, pebisnis, turis, pejabat. Sementara rakyat kecil, yang setiap bulan mikir isi token listrik 20.000 atau beli beras dulu. Mereka cuma bisa tepuk jidat. Ini bukan soal teknis. Ini soal siapa yang dianggap penting. Negara bisa kok kasih stimulus listrik kalau mau. Tapi ya itu, listrik nggak bisa jadi headline seksi, nggak bisa jadi pencitraan. Jadi dibilang nggak prioritas. Coba bayangkan, stimulus ratusan miliar buat PPN pesawat. Tapi listrik yang nyambung langsung ke dapur rakyat disuruh minggir. Apa karena PLN keberatan? Apa karena BUMN 1 ini nggak mau nombok? Bisa jadi. Karena stimulus sekarang ini kayak bagi-bagi beban antar BUMN. Kalau Jasa Marga mau diskon tarif tol, oke. Tapi PLN mungkin lebih senang nerima tagihan full. Semua ini menunjukkan satu hal. Stimulus ekonomi ternyata bukan soal siapa yang paling butuh, tapi siapa yang paling gampang dimenangkan secara politik dan pencitraan. Rakyat kecil disuruh hemat listrik, sabar, berdoa, tapi tetap bayar tagihan penuh. Sementara yang lain bisa lewat tol lebih murah, bisa terbang ke Bali dengan harga promo. Mungkin logika negara sekarang begini, biar rakyat hemat listrik di rumah, supaya bisa punya uang buat beli tiket kereta diskonan. Nggak apa-apa malam-malam gelap, yang penting bisa liburan murah. Atau, biar rakyat sadar diri, kalau nggak sanggup bayar listrik, ya jangan hidup. Stimulus listrik bukan soal teknis, tapi soal niat dan keberpihakan. Dan dari cara pemerintah bertindak, kita semua bisa lihat, yang paling butuh seringkali bukan yang paling dianggap penting. Kalau diskon tiket pesawat dianggap menyelamatkan ekonomi, tapi diskon listrik dianggap ribet. Berarti kita harus siap-siap, bukan cuma bayar listrik mahal, tapi juga bayar mahal untuk kebijakan yang lupa siapa yang sebenarnya mereka wakili. Silakan. Ibu izin bertanya, saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya kan Pak Menko Airlangga mengatakan bahwa ada 6 paket insentif yang belum disampaikan. Tadi disampaikan ada 5, yang belum disampaikan itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 79,3 juta rumah tangga. Ya. Itu
kenapa jadi tidak ada, Bu? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengapa diskon tarif listrik ini akhirnya tidak dilakukan? Terima kasih. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Stimulus tarif listrik untuk rakyat kecil dibatalkan. Katanya, waktunya nggak cukup. Ribet, tapi anehnya, stimulus lain bisa jalan. Bahkan muncul pengganti, subsidi upah. Jadi, diskon listrik rakyat kecil dibatalkan. Lalu diganti dengan subsidi buat pekerja formal bergaji UMR. Padahal, jutaan rakyat yang paling rentan justru nggak punya pekerjaan tetap nggak terdaftar, nggak punya BPJS Ketenagakerjaan. Mereka cuma bisa nyalain lampu satu bohlam sambil nunggu negara ingat kalau mereka juga warga. Kalau logika ini dibiarkan, maka yang miskin makin ditinggalkan. Dan kita harus tegas bilang, Airlangga Hartarto gagal. Sebagai Menko Perekonomian, beliau gagal merancang stimulus yang adil. Gagal membedakan mana kebutuhan dasar dan mana hanya subsidi pencitraan. Stimulus ini bukan jalan keluar, tapi jalan muter-muter yang nggak menyentuh rakyat kecil. Kalau kamu juga muak dan pingin muntah, klik like sekarang juga. Tulis unek-unekmu di komentar, biar elit ekonomi tahu, rakyat masih bisa bersuara. Share ke teman saudara, semua yang hidupnya bergantung pada listrik, tapi nggak pernah dapat bantuan. Dan subscribe, karena kita akan terus bongkar kebijakan yang lebih cocok buat rapat kantor, ketimbang buat rakyat. Karena hari ini yang gelap bukan cuma rumah rakyat kecil, tapi juga hati mereka yang memimpin tanpa rasa, hanya mengutamakan kepentingannya.